Baik Ustaz, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, kasus ritual ini berujung petaka di Jember hingga melayangnya nyawa seorang petani di tangan keponakannya di Tuban menjadi sorotan publik dalam sepekan. Berikut liputannya. Adu mulut berujung hilangnya nyawa kembali terjadi. Gara-gara membuang bangkai ayam ke ladang jagung, seorang petani tewas mengenaskan di tangan keponakannya. Pria 42 tahun itu menikam sang paman dengan celurit hingga kehabisan darah. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara tersangka mendekam di ruang tahanan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebuah ritual tak berizin di Pantai Payangan, Jember berujung memakan 11 korban jiwa. Belasan peserta ritual di bawah perbukitan Suroyo tersebut meninggal dunia usai digulung derasnya ombak lautan. Pemilik padepokan yang jadi korban selamat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Ia terbukti menjadi inisiator dalam ritual meditasi tersebut. Seragam padepokan yang dipakai korban hingga 2 unit mobil minibus turut disita petugas sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Dendam karena adik dan ibunya sering dianiaya, seorang pemuda menikam ayah tirinya hingga tewas. Pemuda 18 tahun itu menusuk tubuh korban berulang kali pada larut malam ketika sang ayah tengah tertidur lelap. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Istri korban baru mengetahui kejadian itu setelah terdengar suara ribut di dalam kamar. Tersangka diamankan usai berusaha melarikan diri. Polisi turut menyita sebilah badik sebagai barang bukti. Sungguh keji, seorang ibu di Barito Utara tega menggorok leher buah hatinya yang masih berusia 3 tahun. Saat kejadian, sang suami berprofesi sebagai petani sedang berada di kebun. Peristiwa mengerikan tersebut terkuak berkat warga yang melihat pelaku saat hendak membuang jasad anaknya ke sungai. Dari hasil pemeriksaan, wanita 29 tahun itu mengalami depresi dan memiliki riwayat gangguan jiwa sejak 2019 lalu. Guna memastikannya, pelaku dibawa ke RSUD Muara Teweh untuk diobservasi. Lagi dan lagi, akibat selingkuh seorang wanita di Ponorogo nekat merobohkan sebuah rumah. Ia terlanjur kesal karena digugat cerai sang suami yang telah memiliki perempuan idaman lain. Pembongkaran rumah dilakukan karena wanita yang bekerja sebagai TKW di Taiwan tersebut merasa perjuangannya disia-siakan. Aparat desa sudah berusaha melakukan mediasi hingga 5 kali namun tak menemukan kata sepakat. Seluruh barang seisi rumah akan dibawa ke rumah orang tuanya. Gara-gara memperebutkan batas lahan perkebunan, 2 warga di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berduel. Akibatnya seorang diantaranya tewas. Dalam olah TKP, polisi menemukan 2 bilah golok yang digunakan untuk berduel. Duel berlatar belakang perebutan batas lahan kebun sudah berlangsung 2 tahun. Kini tersangka terancam penjara seumur hidup. Ya, baik pemirsa dan Ustaz, ini dari rentetan kasus yang baru saja kita saksikan. Saya tertarik dan ingin berdiskusi kepada Ustaz tentang belasan orang yang meninggal ketika menjalani ritual tolak bala. Ustaz, apakah ada ritual khusus di luar ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menolak bala? Ya, menyaksikan rangkaian berita tadi kita cukup prihatin ya, bahwa masyarakat kita ini ternyata memandang nyawa manusia itu murah sekali ya. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mahal ya. Harga nyawa manusia itu. Karena manusia itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada satu berita tentang ritual meditasi yang mengakibatkan nyawa melayang juga ya. Ini juga patut disayangkan ya, kita prihatin masyarakat kita menggunakan cara-cara yang irasional ketika melakukan upaya tolak bala. Tolak bala itu memang harus kita lakukan. Bala itu adalah bencana, musibah, harus kita hindari. Dalam doa kita kan ada, Allahumma dfa'annal bala wal waba. Ya Allah, tolaklah, jauhkanlah, hindarkanlah kami dari bala. Memang kita harus menolak itu. Ketika kita mengalami penyakit dan lain sebagainya, musibah, bencana, ya memang harus kita hindari. Jangan kita menjemput bencana atau bala itu ya. Itu harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Menghindarinya itu adalah dengan
Pertama berusaha ya, berusaha berdasarkan hukum kausalitas, sebab akibat ya. Kalau kita lihat tadi ritual meditasi, berendam di pantai tadi ya, yang kemudian digulung ombak. Ini apa hubungannya dengan bala ya? Menolak bala. Menolak bala itu adalah cari sebab akibatnya apa, sebabnya apa, untuk menghindari akibat tadi itu. Bencana itu kan akibat, bala itu akibat. Kita cari sebabnya apa. Kalau kita sakit, maka agama mengajarkan kepada kita berobat, tadawaw, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis dinyatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi kita harus berobat untuk menolak bala dalam bentuk penyakit ya. Kalau kita menghadapi musibah kekeringan ya, kita cari sebab-sebabnya. Kalau sebabnya adalah karena faktor alam, maka kita harus ya mulai membangun pengairan yang bisa mengairi sawah-sawah kita. Itu kan sebab ya yang harus kita tempuh. Tentu saja selain kita bertawakal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu ada dalam bentuk usaha, sebab akibatnya kita perhatikan, lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dibenarkan, bukan cara-cara yang irasional, yang tidak masuk akal dengan cara berendam di laut seperti itu, yang tentu saja akan mengancam keselamatan nyawa karena ombaknya bergulung-gulung, apalagi pantai selatan itu ya, yang dikenal ombaknya begitu sangat dahsyat. Itu sama saja menjerumuskan diri ke dalam bahaya dan itu terlarang oleh agama. Ya, lantas Ustaz, apakah ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam Islam tentu saja untuk kita bisa menolak bala? Ya, tadi saya katakan kita menolak bala itu dengan berusaha, berikhtiar ya. Melakukan sebab-sebab yang bisa menghindarkan kita dari bala. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa misalnya dengan berbagai, kita punya sholat hajat ya. Lalu kemudian kalau itu balanya dalam bentuk kekeringan, paceklik yang berkepanjangan, kita bisa melakukan sholatul istisqa. Ya, sholat mohon hujan. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan, apapun doa di keheningan malam, itu adalah cara kita menghindarkan diri dari bala ya. Kemudian kalau itu musibahnya bersifat massal, kita dianjurkan untuk membaca apa yang disebut dengan qunut nazilah. Ya, qunut nazilah itu adalah doa khusus untuk menolak bala yang bersifat massal ya, yang terjadi, yang dialami oleh kita atau masyarakat saat ini. Itu bisa dengan qunut nazilah. Banyak cara diajarkan oleh agama yang sesuai dengan syariat ya. Baik, Ustaz, satu lagi terkait hal ini Ustaz. Kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyimpang seperti ini diselimuti dalam bungkus agama. Lantas, bagaimana cara kita membentengi diri Ustaz agar kita tidak tergoda, bahkan sampai tidak sadar kalau ini tuh sudah menyimpang? Islam itu agama yang rasional ya. Agama yang sejalan dengan logika dan akal sehat. Maka cara menilainya adalah lihat saja ajakan atau ritual itu masuk akal atau tidak. Itu dari situ pertama. Kalau kita tidak berilmu, lihat saja dari situ. Karena agama itu sejalan dengan akal pikiran manusia ya. Saya melihat tadi misalnya dengan cara berendam di laut dengan ombak yang begitu sangat tinggi. Itu apa masuk akal? Kan tidak. Ya. Itu bisa kita filter dari situ. Nah, selanjutnya kalau kita tidak mengetahui lebih jauh, tanyalah orang yang ahli. Sebab kadang-kadang banyak orang-orang iseng ini yang mengatasnamakan agama, lalu kemudian ngajak-ngajak orang ya. Jadi kita tanya lagi kepada orang yang lebih tahu dari kita, orang yang lebih alim ya. Itu saya kira. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa,